pagi saudara sekalian. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Selamat hari Minggu. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Tidak ada yang lain yang kami sembah. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari angkat tanganmu, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Oh, nama di atas segalanya Tuhan. Kau layak disembah. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segalanya. Kau Allah yang sanggup. Kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk Dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Katakan Yesus nama. Segala nama, Yesus nama. Tak segala nama, Yesus nama, Yesus. Tak segala nama. Oh, Yesus nama di atas segalanya. Haleluya. Beri sorak-sorai tepuk tangan bagi nama Yesus Tuhan. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Engkaulah segalanya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber
kuasanya, pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari bertepuk tangan sama-sama saudara, sebab di dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Kebenaran yang bebaskan selalu memberi kekuatan hadapi segala tantang. Mari percaya saudara, ku ragu, Dia bersamaku, setia menjaga hidupmu saudara dengan kuasa mulia. Mari angkat tanganmu. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kita tepuk tangan di atas kepala semuanya dan bersuka di hadirannya. Haleluya. Dalam namanya ada harapan. Amin. Dalam kuasanya kemenangan. Mari angkat tanganmu. Mari percaya di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Amin. Di sepanjang hidupku, hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya sedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Haleluya. Beri tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Yesus Tuhan. Saudara boleh lihat kiri kanannya, kata kasih tos, katakan Happy Sunday. Selamat hari Minggu semua. Pagi hari ini mari percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan kita semua. Amin. Dia sumber yang menyembuhkan. Dia sumber yang memulihkan segala sesuatu. Bahkan hal yang mustahil sekalipun Dia sanggup. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, walau lewati lembah, tak ditinggalkan, aku tak ditinggalkan.
Mari dengan imanmu katakan, Yesus kekuatan di hidupku. mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang menjadi sumber kekuatan, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku, Yesus Tuhan. Ku yakini pertolonganmu takkan terlambat bagiku. Sembah Engkau, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau ku lewati lembah, ku tak ditinggalkan, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan, Kau kekuatan kami Tuhan Yesus. Selama-lamanya kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Yesus, kami menyembah Kau selalu. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku. Mari angkat tanganmu saudara. Mari sembah Dia Tuhan yang besar. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Kau Tuhan yang baik, oh. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Katakan, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. mari beri tepuk tangan yang meriah bagi itu. Haleluya, Kau kekuatan, Kau kekuatan, Kau kekuatan, kekuatan di hidupku. Kau sumber kekuatan. Mari angkat tanganmu dan kita bersama-sama menyembah Tuhan. Sebab Kau layak terima segala pujian dan penyembahan kami Tuhan. Untuk segala perbuatanmu, kebaikanmu, murahanmu, dan kesetiaan. Kami menyembah karena Kau baik bagiku. Kau sembuhkan, Kau pertolongan kami Tuhan. haleluya, haleluya.
Kau yang takut diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kau yang bimbang diberikan pengharapan oleh Tuhan. Kami percaya tak pernah sendirian, ada pertolongan-Mu. Haleluya, haleluya. Yang mustahil Kau ubahkan Tuhan. Kau pulihkan segala sesuatu, dan kami menyembah perbuatan-Mu Tuhan Yesus. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah, menyembah. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Mari tinggikan nama Yesus. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah, di altar-Mu, di altar-Mu menyembah, di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Beri sorak-sorai tepuk tangan bagi nama Yesus Tuhan. Haleluya. Thank you, Jesus. Bapak, kami mengucap syukur untuk segala sesuatunya Tuhan. Kami percaya apa yang baik selalu Engkau berikan pada kami. Rancangan-Mu yang terbaik selalu Engkau berikan pada kami Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatunya Tuhan. Thank you Jesus. Tuhan, sebentar kami akan mengadakan perjamuan kudus. Biarlah kami mengingat betapa besarnya kasih-Mu, pengorbanan-Mu di kayu salib. Kuduskan urapi kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara silakan duduk. Kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saudara, ada yang belum dapat roti dan anggur, boleh angkat tangan, nanti teman kita akan mengantarkannya sama saudara. Boleh kita siapkan roti di tangan kanan kita. Kita tahu perjamuan kudus ini, kalau kita baca di kitab Injil, beberapa kali Yesus mengatakan, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Untuk kita selalu mengingat bahwa semua yang baik yang kita terima, terutama keselamatan, adalah anugerah daripada Tuhan. Bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tapi karena begitu besar kasih Bapa atas kita semua. Kita yang percaya, mengaku Yesus adalah Tuhan Juru Selamat, kita diselamatkan. Pada malam hari sebelum Yesus menyerahkan dirinya di kayu salib, Yesus berkumpul bersama murid-muridnya. Yesus mengambil roti, mengucap syukur, dan memecah-mecahkannya. Membagi-bagikan kepada setiap murid-muridnya. Yesus mengatakan, inilah tubuhku yang kupecah-pecahkan, kuserahkan bagi kamu. Bukankah kita menjadi satu, menjadi bagian dalam tubuh Kristus, di mana
Kristus adalah kepalanya. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara boleh siapkan anggur di tangan kanan kita. Sesudah itu Yesus mengambil cawan berisi anggur. Yesus membagi-bagikannya kepada setiap murid-muridnya. Yesus mengatakan cawan ini adalah perjanjian baru antara aku dengan engkau yang dimeteraikan dengan darahku. Bukankah darah Kristus yang berkuasa menghapus segala dosa kita? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Yuk mari masing-masing kita mengucap syukur sama Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Semuanya Tuhan. Dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Dari apa yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Begitu besar kasih-Mu. Yang terutama adalah kasih karunia keselamatan yang Engkau anugerahkan kepada setiap kami. Kami semua anak-anak-Mu, kami percaya kehidupan kami semakin hari semakin lebih baik. Rancangan-Mu yang terindah, yang terbaik, digenapi dalam setiap kehidupan kami, anak-anak. Kami mau belajar selalu mengingat akan kebaikan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami percaya yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat Engkau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang rusak Engkau pulihkan menjadi baru. Thank you Jesus. Kami percaya kehidupan kami semakin hari semakin terang benderang. Sebentar kami akan mendengarkan firman Roh Kudus pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan persis seperti apa yang Kau mau. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Thank you semua yang melayani. Apa kabar saudara? Yang baru datang, selamat datang di ICC. Saya percaya, saya berdoa, saya berharap sepulang dari sini saudara berubah, semakin lebih baik, membawa berkat Tuhan. Amin. Judul saya hari ini, dikenal oleh Allah. Boleh kita sama-sama katakan 1, 2, 3. Dikenal oleh Allah. Nah, saya percaya setiap orang punya kerinduan untuk bisa dikenal. Betul nggak? Dan bukan hanya dikenal, tapi bisa diterima apa adanya. Apa adanya kita. Dan itu membuat kita nyaman. Membuat kita damai, tenang, sukacita. Karena kita dikenal dan diterima apa adanya kita. Tapi tidak jarang, seringkali justru kita memilih untuk sembunyi. Kita belum berani untuk dikenal apa adanya, sesungguhnya. Karena mungkin kita punya perasaan, punya pemikiran takut, khawatir. Bagaimana kalau orang tahu sesungguhnya siapa saya? Bagaimana kalau respon orang tidak seperti apa yang kita bayangkan? Bagaimana kalau orang sikapnya negatif ketika mereka tahu siapa kita sebenarnya? Nah, akhirnya seringkali orang bisa menutup itu, kekurangan mereka, luka mereka, masa lalu mereka dengan pencapaian, dengan pengetahuan, dengan kesibukan, apapun itu. Berusaha untuk ditutupi. Nah, tapi kerinduan manusia untuk bisa
dikenal, diterima apa adanya, tidak pernah bisa dijawab oleh pencapaian atau pengetahuan semata. Kerinduan itu hanya bisa dijawab ketika kita berani datang apa adanya. Terbuka semuanya. Dan dikenal oleh Allah. Yang percaya katakan amin. Nah di sisi lain, seseorang bisa tahu banyak tentang Tuhan. Tapi bisa jadi belum tentu sungguh-sungguh pernah mengalami artinya dikenal oleh Allah. Nah Paulus menulis di 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 3. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan. Sebagaimana yang harus dicapainya. Ayat 3 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Berarti dari ayat ini, bahwa pengetahuan itu baik, pengetahuan baik. Kita harus kejar pengetahuan. Ya. Tetapi tidak cukup. Yang membuat kita dikenal oleh Allah adalah kasih. Pada saat kita berhenti sembunyi, datang kepadanya apa adanya. Yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Berarti mengasihi artinya berani untuk dikenal. Saudara siapa yang mau menikah? Ya, atau sudah menikah? Kemarin ada pemberkatan juga salah satu jemaat ya. Begini, kalau kita mengasihi seseorang, kita mau menikah, enggak mungkin kita bisa menikah sama seseorang, jalan sama-sama, tapi kita tertutup sama orang itu. Enggak mau dikenal, enggak mungkin. Itu bukan mengasihi. Kalau kita mengasihi seseorang, kita berani dikenal apa adanya. Tanpa ada sekat sedikit pun. Itu artinya mengasihi. Jadi kalau kita mengasihi, berarti kita berani untuk dikenal. Nah ada satu contoh. Waktu Yesus bertemu dengan wanita Samaria. Saudara sudah tahu ceritanya ya. Di Yohanes 4. Saya kasih highlightnya. Yesus pada saat itu pergi duluan. Ya. Dia tiba di tanah Samaria. Dia duduk di sana ada sumur. Kemudian ada wanita Samaria datang. Siang hari. Mungkin kurang lebih jam 12 lah ya. Siang disebut. Sedang menimba air. Nah ada yang berbeda dari wanita Samaria ini. Yang satu ini. Karena dia datang menimba air siang hari. Karena biasanya wanita-wanita menimba air pagi hari. Kenapa dia melakukan itu? Dia sembunyi. Dia menghindari banyak orang. Karena hidupnya penuh luka. Ada yang dia tutupin. Meskipun setelah kita baca, wanita ini tahu banyak tentang agama. Kita baca di Yohanes 4 ayat 12. Ini yang wanita Samaria ini katakan waktu komunikasi dengan Yesus. Adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini pada kami yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Wanita ini tahu tentang bapaknya Yakub. Tahu silsilahnya, tahu sumur ini. Ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Dia tahu kalau bicara tempat ibadah dia tahu. 25. Jawab perempuan itu kepadanya. Aku tahu bahwa Mesias akan datang. Yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Dia tahu tentang Mesias yang akan datang. Tahu banyak. Tetapi hidupnya kosong. Hidupnya berantakan. Karena kita tahu wanita ini sudah menikah 5 kali. Dan yang sekarang dia hidup bersama pria itu bukan suaminya. Nah, apa yang terjadi waktu Yesus menemuinya? Yesus berkata,
Yohanes 4:16. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Yesus mengenal wanita ini sepenuhnya. Dia tahu semuanya. Dia tahu semuanya. Dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Yesus tahu sepenuhnya. Tahu semua kehidupannya. Tetapi Yesus tidak menghakimi dia. Dia menerima dia. Di situ terjadi pemulihan yang besar atas wanita ini. Dari yang tadinya malu, sembunyi, dia berani terbuka. Dia berani bersaksi kepada orang-orang di kotanya. Yohanes 4:28. Maka perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat. Di sana ada seseorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Bayangin, perempuan ini sudah biasa. Nimba air siang hari, sudah kebiasaan. Kenapa? Dia malu menghindar banyak orang. Karena dia tahu, kayaknya hidup saya lebih buruk daripada yang lain. Kalau saya kasih tahu, bagaimana persepsi orang? Makanya dia siang hari, dia sembunyi. Ketika dia bertemu Yesus, berani dikenal apa adanya. Iya memang saya gak punya suami. Dia gak komplain waktu Yesus bilang kamu punya 5 suami. Dia berani dikenal apanya. Tiba-tiba berubah. Dia berani bersaksi dan ngomong ke semua orang di kota. Padahal itu yang dihindari. Perhatikan. Wanita ini mengalami kuasa transformasi, perubahan. Bukan karena dia tahu banyak agama, tahu banyak tentang agama. Bukan karena dia punya pengetahuan yang luas. Tetapi karena berani membuka hati. Berani dikenal apa adanya. Pengetahuan baik, sekali lagi. Pengetahuan baik. Pengetahuan penting, tapi tidak cukup. Saya tulis begini. Pengetahuan memberi informasi. Keberanian membuka hati, memberi transformasi. Ini yang terjadi pada wanita Samaria ini. Dan ini pula yang terjadi ketika kita mau berani buka hati, berani dikenal. Sekarang kita flashback ke Kejadian 1. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa yang dia lakukan? Dia sembunyi. Kenapa sembunyi? Karena malu. Karena takut. Dosa membuat manusia tidak mau dikenal. Berusaha menutupi diri. Sebaliknya orang yang mengasihi Allah tidak lagi sembunyi. Berani membuka diri untuk dikenal, datang apa adanya. Karena kasih melenyapkan ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita harus berani untuk dikenal. Tapi resikonya berat kalau dikenal. Betul? Berat resikonya. Kalau saya mau dikenal, berarti saya harus buka topeng saya. Orang bisa tahu siapa saya sebetulnya. Saya harus berani buka pintu, mengizinkan orang, mengizinkan Tuhan tahu isi hati saya. Ini memang agak mengerikan, betul gak? Gimana kalau orang tahu saya yang sesungguhnya? Apa yang terjadi? Ini resiko berat, menakutkan. Tetapi disitulah berkat besar bisa terbuka. Kita bisa diterima apa adanya.
kita ini akan nyaman sekali kalau kita dikenal oleh orang dan orang itu bisa terima kita apa adanya. Betul? Enak sekali, nyaman sekali. Damai sejahtera, sukacita. Kalau kita bisa apa adanya. Karena capek sekali kalau kita harus selalu pakai topeng. Capek sekali. Nah, saudara pernah jari ke sura, bahasa Sundanya ke sura. Jadi kalau ada serpihan kayu masuk ke jari kita mau keluarin kan. Nah seringkali karena terlalu kecil, atau mungkin karena kita udah tua jadi angkat matanya gini, kita cari lampu yang terang. Supaya ini bisa dicabut. Luka harus dibawa ke dalam terang untuk bisa dipulihkan. Tidak harus berpura-pura. Bisa mulai hidup dalam kebenaran. Enak sekali kalau kita bisa mulai hidup dalam kebenaran. Rasanya enteng sekali. Setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Karena nggak ada kepura-puraan. Tapi untuk itu kita harus berani untuk dikenal. Berani terbuka apa adanya. Nah pemazmur Daud bilang di Mazmur 139 ayat 1. Untuk pemimpin Daud, Mazmur Daud. Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Daud berani bilang sama Tuhan, Tuhan selidiki hatiku. Kenali aku. Ada yang salah enggak? Dalam hati saya, pikiran saya. Selidiki aja semuanya. Mazmur 32 ayat 3-5. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Selah. Dosaku kuberitahukan kepadamu. Dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selah. Bukan berarti Tuhan yang kasih beban sama kita, bukan. Ini Mazmur ini bilang ketika dia berusaha untuk menyembunyikan sesuatu, rasanya berat. Karena dia harus selalu nutupin itu. Jadi ada beban yang diangkat saat kita mengaku jujur, terbuka apa adanya. Transformasi, perubahan dimulai saat kita berhenti sembunyi, datang apa adanya kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah yang menarik gini. Dari sisi sains. Kita semua punya otak lah ya. Punya otak. Nah otak ini punya kemampuan yang namanya neuroplasticity. Apa itu? Kemampuan otak untuk berubah. Beradaptasi. Membuat jalur baru. Kebiasaan baru. Fleksibilitas. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, kebiasaan apa yang kita lakukan terus-menerus, itu jadi paten. Sehingga mudah diakses otomatis. Nah ini membentuk jalur. Semakin sering dilakukan, semakin kuat. Tapi kalau jarang dipakai, semakin lemah, semakin hilang. Contohnya begini. Kalau kita setiap bangun pagi kebiasaannya beda-beda ya. Ada yang cuci baju dulu, ya kalau ibu-ibu. Ada yang sikat gigi dulu, ada yang mandi dulu. Karena itu kebiasaan sudah kita lakukan terus-menerus, maka udah otomatis kalau bangun kita melakukan itu. Itu jalur baru yang sudah paten di sini. Ya. Nah, ilmuwan dulu mengatakan perkembangan otak manusia itu berhenti setelah masa pertumbuhan. Jadi udah berhenti gak berkembang. Ternyata riset modern menemukan otak manusia terus berubah seumur hidup. Tapi memang sesudah dewasa lebih butuh konsistensi. Anak-anak lebih cepat. Tapi prinsipnya otak manusia terus berubah seumur hidup. Artinya begini. Tidak ada yang terlalu rusak untuk dipulihkan. Untuk diubahkan, untuk dipatahkan. Asal kita mau membuat jalur yang baru. Saudara,
rumahnya masing-masing beda-beda. Waktu datang ke gereja, saudara sudah punya kebiasaan jalan mana yang kalian tempuh. Udah itu. Kalau ternyata ada jalan shortcut yang lebih cepat, saudara kasih tahu itu. Tapi bisa jadi karena saudara udah kebiasaan belok kanan, harus ke kiri lebih cepat, saudara bisa otomatis belok kanan aja. Kenapa? Karena udah kebiasaan di sana. Nah, kita kadang-kadang suka hiking, ya. Kalau anggaplah kita naik ke satu bukit, ya, belum ada jalannya. Kalau kita mau bikin jalan, maka kita rumputnya masih tinggi-tinggi lah ya. Kita bikin jalan, kita injek rumput itu, ya. Kita buat jalan. Mungkin ada batu, kita singkirin batunya. Sekali jalan, 2 kali, 3 kali, terus menerus jalan itu jadi rata. Jadi jalur yang baru. Nah, sama seperti kita. Masalahnya begini, kita punya kebiasaan yang sudah otomatis, tidak semuanya positif. Ada yang negatif. Dan itu sudah otomatis. Kita pasti ke sana. Nah, ini mesti diganti dengan jalur yang baru. Bikin jalur baru. Memang perlu usaha. Karena masih rumputnya masih panjang. Tetapi waktu kita terus menerus melakukan itu, tiba-tiba kita pindah jalur. Yang ininya rumputnya jadi lebih tinggi, tidak lagi dipakai, bahkan tiba-tiba bisa menghilang. Jadi pindah jalan baru. Contoh, kalau orang punya kebiasaan berbohong, takut, khawatir, selalu begitu, maka hidupnya penuh rasa takut. Tidak percaya diri, selalu curiga. Karena itu jalan yang selalu diambil. Tapi kalau dia mulai coba, saya mau rubah. Saya mau terbuka, saya mau jujur, saya mau berani dikenal. Tiba-tiba otak membentuk jalur baru. Hidup lebih damai, ada timbul rasa tenang, ada timbul rasa percaya diri. Semakin terus dilakukan, semakin kuat. Prinsipnya apa yang kita latih akan semakin menguat. Kayak nge-gym lah ya. Kalau kita latihan tangan kanan terus, yang besar yang ini. Apa yang kita latih itu semakin kuat. Kebiasaan apa yang kita lakukan itu akan semakin kuat. Apakah itu positif atau negatif? Kalau negatif, kita mesti buat jalur baru. Karena otak bisa berubah. Ya. Yang luar biasa gini. Ada penelitian seorang psikolog, ya, Dr. James Pennebaker. Dia pencipta teknik menulis ekspresif. Dia mengatakan gini penemuannya. Ketika orang mengaku secara jujur, menulis secara jujur, hormon stresnya tiba-tiba menurun. Kalau dia jujur. Kemudian ada fakta riset berkaitan dengan neuroplasticity. Setiap kali seseorang terbuka jujur, mengakui apa yang sebenarnya ada dalam hati, itu meningkatkan rasa lega, kepuasan, harapan baru. Pikiran bisa lebih jernih dan mengambil keputusan sehat. Tetapi sebaliknya kalau orang menyimpan rahasia, rasa bersalahnya disimpan, otaknya bekerja ekstra lebih keras. Karena otak berusaha untuk menyembunyikan sesuatu. Dan bagian dari otak amigdala itu aktif, yaitu pusat stres dan ketakutan. Luar biasa. Ini yang dikatakan oleh sains. Saudara tahu, firman Tuhan sudah menyatakan jauh sebelum sains menemukan ini. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Luar biasa. Jadi ayat ini bukan hanya rohani tapi biologis. Jadi Tuhan tahu persis setiap firman yang dia disampaikan. Jauh melebihi apa yang dia pikirkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan. Kenyataan ini membuat saya, ngelihat semua firman tiba-tiba jadi terang benderang. Contohnya begini. Ada firman yang mengatakan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Ya. Jangan berdiri dalam orang fasik.
saudara akan diberkati, hidupnya berbuah. Sepertinya simpel, ternyata ada sesuatu yang terjadi. Otak kita berubah. Kita lebih sehat. Makanya kita bisa diberkati. Makanya ada satu keheranan dari dulu. Kenapa kalau setiap minggu saya lihat jemaat, semuanya mukanya tambah terang. Karena mereka semakin pintar. Otaknya berubah. Karena kalian rajin ke gereja, melakukan apa yang baik. Yang setuju katakan amin. Nah, wanita Samaria ini dulu punya jalan kan. Jalannya apa? Siang hari, dia menempuh rasa malu. Menghindar banyak orang. Dia merasa dirinya, saya nggak layak. Ya, gimana kalau orang tahu saya? Ini konsisten dia lakukan. Ini jalur yang selama ini dia lalui. Tetapi ketika dia berani dikenal, saat bertemu Yesus, dia berubah. Dia mulai bikin jalan baru. Dia tidak bersembunyi lagi, tapi dia berlari ke kota dan bersaksi kepada semua orang. Ketika dia berani dikenal, ada perubahan di otaknya. Tidak lagi terkunci di dalam jalan yang lama, malu dan bersembunyi. Tapi ada jalan baru yang dia sudah mulai lakukan. Berani dikenal, dipulihkan, jadi berkat. Yang setuju katakan amin. Ini jalan lama digantikan jalan baru. Oleh karena itu Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi semua firman, Tuhan bukan hanya ingin merubah kita secara rohani, ya, tapi merubah kehidupan kita. Otak kita berubah. Ketika otak kita berubah, kita lebih percaya diri, damai, sejahtera, sukacita. Perkataan kita berubah, tindakan kita berubah. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang kita nggak bayangkan dan pikirkan. Jauh lebih dalam. Apa yang terjadi ketika kita melakukan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Makanya ada firman lagi. Ya, muncul lagi, terang lagi. Ajarkan kepada anakmu. Berulang kali siang malam. Betul? Dewasa nanti dia tidak akan keluar dari jalan yang benar. Kenapa? Karena kita sedang menanamkan kebiasaan baru. Otaknya berubah jadi lebih pintar. Amin. Jadi kalau punya anak, masukin Sunday School. Kita berikan firman. Karena itu luar biasa. Ada something happen in our brain. Dan Tuhan sudah lihat itu semua. Semua orang rindu untuk dikenal dan apa adanya. Ya. Membuat kita nyaman. Tapi seringkali kita ada rasa malu, ada khawatir, ada takut. Jadi membuat kita sembunyi. Karena kita nggak mau orang tahu siapa kita sebenarnya. Apa yang terjadi kalau orang tahu siapa saya sebenarnya. Ya. Nah saya juga, masih banyak apa yang tidak baik. Masih banyak. Ya. Setiap kita mungkin punya tempayan yang memang harus kita tinggalin. Kayak wanita ini. Enggak tahu tempayannya apa. Ini jalur yang kita tahu ini enggak bagus. Memang kita harus berani untuk pindah jalur. Ya. Untuk cabutin rumput. Pindahin batu-batu. Tapi ini awal yang baik. Untuk kita bisa mengalami pemulihan. Dan mungkin kita punya sumur. Di mana ada hal-hal yang kita sembunyikan. Mungkin sudah bertahun-tahun, belasan tahun, enggak ada yang tahu. Kita sembunyikan rapat-rapat di sana. Ini membuat kita punya beban. Kita hidupnya rasanya enggak bisa bebas. Kita selalu sembunyi. Ketika orang mention ini, kita langsung tutup. Ada rasa malu. Saudara, Allah tidak hanya mau kita tahu tentang Dia. Tapi Allah mau kita berani dikenal olehnya. Yang mengasihi Allah, dikenal oleh Allah. Yang setuju katakan amin. Nah bagaimana mengalami dikenal oleh Allah? Ada 3. 1, jangan sembunyi lagi. Tuhan sudah tahu semuanya. Semuanya.
apa yang kita lakukan. Semuanya. Dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Bahkan mungkin orang gak tahu, tapi Tuhan tahu semuanya. Tapi percayalah, Tuhan tetap mengasihi kita. Makanya kita bersyukur punya Tuhan seperti ini. Dia yang tahu segala sesuatunya. Kalau kita berani apa adanya sama Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita. Tapi memang ada konsekuensi ya. Kalau kita lakukan yang salah ya kita terima konsekuensi. Tapi kita tetap diterima sama Tuhan. Mengasihi Tuhan. Dan itu bisa melepaskan ikatan yang selama ini mungkin kita sembunyikan. Beban kita rasanya enteng sekali. Lepas. Kedua, komunitas itu obat. Belajar terbuka dalam komunitas yang sehat. Sehingga bawa kesembuhan. Nah untuk dikenal, bukan berarti semua orang mesti tahu ya. Share di medsos gitu gak usah. Pertama, Tuhan. Kedua, kita harus punya komunitas. Ada gak kita bisa dikenal sama orang-orang? Dan itu membuat kita nyaman. Ada orang-orang yang saya bisa, bahasanya nyablak, tahu nyablak ya? Saya bisa bicara apa adanya kepada beberapa orang. Membuat saya nyaman karena saya bisa dikenal apa adanya. Nah saudara punya apa enggak? Kalau sudah menikah, pasangan tentu. Tapi seringkali kita butuh komunitas juga. Saran saya, masuk komunitas sel di gereja ini. Saya melihat banyak orang berubah hidupnya. Ketika dia bisa sharing semuanya dan diterima. Ya. Itu membuat dia nyaman, dia jauh lebih happy. Damai sejahtera sukacita. Dan itu awal pemulihan dia. Ya. Ketiga, hidupkan jalur baru. Doa, firman, komunitas bikin hidup dipulihkan. Nah waktu kita bikin jalur baru, awalnya memang kecil. Karena kita kan baru buka jalan. Lama-lama, ini bisa lebih besar. Lama-lama, jalannya lebih rata. Setiap kali kita pakai ini, berusaha pakai ini. Jalur lama yang tadinya kita pakai, lama-lama bisa tertutup dan hilang. Tapi ini proses. Nah saya baru ngerti. Ya. Kenapa orang kadang-kadang ada keterikatan ke sesuatu, susah lepas. Karena memang otaknya sudah buat jalur itu kuat paten. Karena dia selalu melakukan itu. Tapi kita punya kabar baik. Otak kita tidak berhenti berubah. Tidak ada yang seburuk apapun tidak bisa dirubah. Masih bisa dirubah. Asal kita mau berusaha. Dan pada saat kita mau begitu, hasilnya hidup baru. Saat kita berani dikenal, kita bisa mengalami pengampunan, penerimaan, pemulihan, kebebasan, kepercayaan diri. Dan kalau kita sudah disembuhkan, bukan untuk sembunyi lagi, tapi jadi berkat bagi banyak orang. Yang setuju katakan amin. Tapi saya masih ada kurang, memang gak akan sempurna. Yang sempurna cuma Tuhan. Tapi setiap kali kita dipulihkan, kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Nah saya lihat dulu, saya ini orangnya gak pede. Gak pede. Saya istilahnya madesu, tahu madesu ya? Masa depan, suram banget. Poek gitu, kemana itu? Gak tahu masa depan saya gimana. Ya, rambut dipanjangin, ketemu orang saya gak berani gini. Karena rasa-rasanya kok orang lain jauh lebih bagus dari saya. Hidupnya lebih baik, lebih berarti. Saya bisa apa? Ya, gak ada apa-apa. Gak ada kerjaan, gak ada usaha, luntang-lantung. Ya, pakaian apa aja yang dipakai. Gak memikirkan penampilan, perkataan, sikap, gak pusing. Tapi ketika saya bisa curhat, ya, bisa ngeluarin apa yang ada dalam pikiran saya. Bahkan orang yang dengerin saya, kok ada orang kayak gini ya? Gitu. Kok bisa gitu ya? Gini. Tapi saya curhat aja. Keluarkan apa yang ada pikiran saya. Dan orang itu bisa menerima saya apa adanya. Tiba-tiba, ternyata ada yang berubah di sini. Saya mulai bikin jalur baru. Semakin terus dilakukan. Tiba-tiba saya berubah. Pikiran saya berubah.
perasaan saya berubah, tindakan saya berubah. Amin. Dan ini pun saya lihat terjadi banyak orang yang saya lihat di gereja ini, yang di Komsel. Saya tahu mereka juga punya banyak kekurangan, punya masalah. Ya, tapi pada satu momen mereka berani coba aja dulu. Sedikit-sedikit. Damai sejahtera turun. Sukacita. Dia lebih percaya diri. Ya. Bagaimana cara dia melihat diri sendiri? Berubah. Karena dia bisa dikenal. Diterima apa adanya. Jadi begini. Kalau kita ngelihat orang. Kenapa orang ini gak berubah-ubah? Udah dikasih firman. Ditumpangin. Kok gak berubah-ubah? Dia sedang bikin jalur baru. Perlu waktu. Mungkin dia sedang cabutin rumput. Mungkin sedang misah-misahin batu. Nah, kita perlu dukung mereka. Kita sama-sama bertumbuh. Ini perlu proses. Gak bisa langsung cepet. Perlu proses. Nah, puji Tuhan. Tuhan kita ini Tuhan yang panjang sabar. Yesus bilang gini, ikutlah aku. Pikulah kuk yang kupasang ringan dan empuk. Waktu kita memutuskan, Tuhan saya mau ikut Tuhan. Saya terbuka apa adanya. Nah, Tuhan akan bentuk kita. Tapi bentuknya sedikit-sedikit. Ya, sedikit-sedikit. Dan perlu proses yang lama. Asal kita mau, tanpa terasa, dalam satu titik, kita berubah. Amin. Kita berubah. Asal kita mau. Nah, ini hidup yang Tuhan berikan sama kita. Ikutlah aku. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Firman Tuhan bilang gini. Roh Kudus tinggal dalam diri kita untuk apa? Untuk merubah kita semakin serupa Kristus. Jadi kalau ada perkataan yang bilang, jadilah dirimu sendiri. Menurut saya tidak biblical. Yang biblical, jadilah serupa Kristus. Ketika Roh Kudus tinggal dalam diri kita, ia akan mendorong, menginspirasi, menuntun kita untuk semakin serupa Kristus. Ada perubahan dalam cara pikir kita. Otak kita berubah. Karena itu yang akan membuat kita hidup diberkati. Yohanes 4 ayat 29. Ini yang terjadi pada wanita Samaria itu. Setelah dipulihkan, dia gak sembunyi lagi. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Kita dipulihkan bukan untuk sembunyi lagi, tapi jadi berkat bagi orang lain. Nah, saya tulis begini. Banyak tahu itu baik, tapi tidak cukup. Hidup kita benar-benar berubah saat berani dikenal oleh Allah. Yang setuju katakan amin. Mari kita sama-sama mulai berani dikenal apa adanya. Nah, saya nggak tahu. Ya, setiap orang punya kekurangan. Saya pun banyak sekali kekurangan. Ya, banyak kebiasaan buruk yang saya masih lakukan. Ya, saya pun masih berusaha. Ada beberapa yang saya berusaha untuk bikin kebiasaan baru. Ya. Nah, kita sama-sama semua. Karena ini janji Tuhan. Tuhan mau memberkati kita. Bukan untuk menyakiti kita atau bukan untuk menghakimi kita. Kita bisa, pertama kita terbuka sama Tuhan. Ceritakan semuanya sama Tuhan. Kedua, kita doa sama Tuhan. Tuhan, pertemukan saya dengan orang-orang yang tepat. Yang bisa terima saya apa adanya. Tidak menghakimi. Terima saya apa adanya. Saya bisa mengemukakan segala sesuatunya. Nah, mungkin itu satu ganjelan yang selama ini menghalangi kita untuk melakukan ada hal-hal yang kita pengen lakukan. Sepertinya balik lagi. Mentok lagi. Muter lagi. Ini mesti dipatahkan. Percayalah, tidak ada sesuatu yang terlalu berat
terlalu rusak untuk dipulihkan. Tuhan sudah tahu segalanya. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya berharap ini bisa memberkati saudara. Boleh kita sama-sama nanti kita akan nyanyi lagu Selidiki Aku ya. Biarlah nyanyi ini sebagai ungkapan kita untuk berani terbuka pada Tuhan apa adanya. Pribadi lepas pribadi kita bilang sama Tuhan. Tuhan ini saya. Apakah ada yang kita sembunyikan dari dulu? Kita ungkapkan sama Tuhan. Tuhan sudah tahu semua. Kita mungkin pernah buat kesalahan, pernah buat satu dosa. Ungkapkan semuanya sama Tuhan. Minta Tuhan selidiki hati. Minta Tuhan tuntun. Apakah jalanku serong atau tidak? Kemudian kita tanya sama Tuhan. Pertemukan saya dengan orang yang tepat. Untuk saya bisa dikenal. Amin. Yuk mari kita nyanyikan sama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saya mau semua saudara pejamkan mata. Kalau firman ini bicara kuat sama saudara, saudara ingin mengambil keputusan untuk berani terbuka sama Tuhan. Nggak ada yang tahu, cuma Tuhan yang tahu. Saudara boleh taruh tangan kanan di dada. Bapa, Engkau tahu semua isi hati kami. Engkau tahu segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi dari pandangan matamu. Tuhan, kami telah pernah melakukan kesalahan. Mungkin begitu besar, Tuhan. Kami punya kekurangan. Banyak hal yang tidak baik yang kami alami, Tuhan. Kami melihat diri kami sepertinya kurang berharga, Tuhan. Kami tidak punya kepercayaan diri, Tuhan. Tapi saat ini kami mau datang apa adanya ke hadapan. Tidak mau bersembunyi lagi. Dan kami percaya Engkau menerima kami apa adanya. Engkau tidak menghakimi kami. Engkau mengasihi kami. Tuhan, saat ini kasih yang daripadamu turun atas setiap anak-anak. Damai sejahtera, sukacita, ketenangan yang daripadamu turun atas. Biarlah setiap kami merasakan pelukan kasih yang daripadamu, Tuhan. Tuhan, kami tidak sendiri. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya, Tuhan,
segala yang mengikat dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan berubah. Kami akan mengambil jalan baru. Kehidupan kami semakin hari semakin terang benderang. Terima kasih Bapa. Pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat Tuhan. Dalam komunitas yang tepat. Dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan terjadi. Kelepasan terjadi. In Jesus mighty name. And everyone say, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Kita mendengarkan beberapa info. Berbagi hidup dan bisa bertumbuh. Jadi 2010 saya mulai iClick. Awalnya itu Eva yang nawarin. Persyaratannya tuh hanya punya hati yang mau. Dari pelayanan ini saya bisa sama-sama belajar juga, punya teman sharing juga sama anggota iClick. Iya, salah satunya sih mungkin kepemimpinan. Kalau leader itu kan belajar untuk jadi pemimpin. Banyak anggota iClick saya tuh sebenarnya mereka jauh punya jiwa pemimpin yang lebih besar gitu. Mereka udah lebih mengerti tentang kepemimpinan. Justru saya banyak belajar dari mereka. Harapannya ya kita bisa sama-sama belajar, berbagi hidup dan bisa bertumbuh. Saya kalau misalnya mau komunikasi tanya kabar lewat telepon atau WhatsApp gitu. Ya berusaha aja ya untuk menyesuaikan, karena kan bukannya hanya dari beda latar belakang, kita yang dari latar belakang yang sama juga tetap kita harus beradaptasi juga gitu untuk bisa saling menerima. Tertanam di iClick mulai tahun 2010 ya. Ya banyak belajar banyak hal ya, terutama dari teman-temannya dari tahun 2010 sampai sekarang banyak yang berganti. Karakter orangnya juga berbeda-beda. Jadi banyak belajar dari mereka semua gitu aja. Ini ya belajar untuk sabar ya pasti. Sabar karena kan kadang-kadang ada yang suka ceritanya kepanjangan gitu ya. Kalau lagi sharing gitu. Mau di stop nggak enak gitu, mau dilanjut udah bosen gitu. Jadi ya ada beberapa orang kan kayak pendapatnya tuh tidak masih mempertanyakan. Sepertinya kita harus masuk pelan-pelan gitu itu aja. Yang pasti semua orang lebih bertumbuh ya itu. Dan di antara kita semua kan yang baru mulai ini baru 2 orang, cuma Ida sama saya. Saya harap sih yang lain bakal ikut segera gitu aja. Ya pasti banyak adjustment lah ya, karena kan pribadinya beda-beda ya. Cara penyampaian mereka dengan segala sesuatu, pengertian mereka juga berbeda-beda. Nah itu yang paling susah gitu, untuk menyamakan persepsi gitu. Shalom sahabat ICC. Selamat siang, boleh bilang sama kiri kanannya God loves you? Boleh ya? Oh. Oke. Ngomong-ngomong tentang iClick, saya dulu pertama kali masuk iClick kondisinya sedang saya ada pekerjaan baru dan pekerjaan saya menyebalkan ya. Dan saya menemukan tempat untuk cerita itu semua gitu. Karena kalau setiap hari di kantor saya mau cerita sama siapa? Karena saya berhadapan dengan orang-orang yang menurut saya sebel gitu ya. Gitu, tapi puji Tuhan di iClick waktu itu pertama kali perdana ikutan iClick saya bisa ngeluarin itu semua. Saya cerita sama teman-teman iClick dan tiba-tiba saya jadi host ya gara-gara ikutan iClick nih kayaknya. Oke, siapa yang diberkati oleh Tuhan angkat tangannya. Ya dan nanti kita akan menyimak beberapa informasi seputar kegiatan di gereja ICC. Tapi sebelumnya kami mau welcome bagi Anda Sobat ICC yang baru pertama kali beribadah di gereja ICC untuk kesempatan minggu ini. Selamat datang dan pastinya kami menyambut Anda dengan penuh sukacita. Kami tunggu kehadiran Anda di ibadah-ibadah dan juga acara-acara di gereja ICC selanjutnya. Dan apabila kalau misalkan teman-teman itu belum memiliki
gereja lokal tempat Anda tertanam bertumbuh dan berbuah. Mari kita tertanam bersama di ICC. Ya, semoga kita juga pastinya bisa bertumbuh dan juga berbuah bersama. Jangan lupa nanti pada saat pulang Anda bisa mampir ke information desk untuk mengklaim special gift dari kami. Sekali lagi selamat datang, selamat bergabung di gereja ICC. Dan udah tiba saatnya bagi kita untuk menyimak beberapa informasi seputar gereja ICC. Yang pertama itu datang dari Departemen iKids. Ya, jadi papa mama itu Departemen iKids mengundang Anda untuk hadir ya di pertemuan parents meeting minggu depan tanggal 14 September 2025. Ya, jadi di sana nanti kakak-kakak iKids itu akan berbagi ya mengenai materi terbaru iKids yang judulnya adalah Optical Illusion. Jam 11.30 di Hall iKids. Jadi mama sama papa ditunggu kehadirannya. Dan jangan lupa minggu depan iClick Horeb kita makan-makan, makanya join iClick ya. Ya, oke, jangan lupa nih buat member iClick Horeb. Dan informasi selanjutnya tadi sekolah minggu. Ya, sekarang informasi buat Anda yang usianya di atas 60 tahun boleh angkat tangannya? Ada ya, ada Farida di sebelah sana dan om tante lainnya. Kami mau mengingatkan ya nanti tanggal 20 September 2025 itu ada perayaan second anniversary dari ibadah senior. Ya, jadi om, tante, oma, opa sekalian kami undang untuk datang pukul 10 pagi. Ya, di sini bertempat di IBC Hall pastinya. Dan akan menghadirkan pembicara Ibu Helen C. Pratama MTH dengan tema tujuan baru di usia tua. Dan informasi selanjutnya itu dari kelas pengajaran discipleship. Jadi buat Anda yang mau ikut kelas pengajaran, pendaftarannya udah dibuka dan akan dimulai besok tanggal 8 September 2025 di sini di ICC ya, dan kumpulnya itu dari pukul 18.30 ya. Jadi silakan buat Anda yang ingin ikut kelas pengajaran segera daftarkan diri sekarang juga, termasuk saya mungkin ya, saya udah ditagih sama teman-teman Discipleship 3. Oke, selanjutnya juga kami mau menyampaikan bahwa minggu depan itu ada ibadah khusus bagi rekan-rekan tunarungu tunawicara. Ya, seperti biasa ibadahnya itu di ibadah 1 pukul 8 pagi. Jadi silakan Anda bisa mengajak keluarga, teman-teman, ataupun juga kerabat yang lain untuk beribadah bersama minggu depan. Dan juga buat Anda nih, Sobat ICC yang pengen memberikan persembahan, itu bisa melalui kotak-kotak persembahan yang tersebar di sini dan juga di lobi, atau juga Anda bisa melakukannya via Kris, itu ada kodenya di depan tempat duduk Anda. Atau juga bisa menggunakan mesin EDC atau melalui bank transfer. Mari kita sama-sama memberi untuk kemuliaan Tuhan. Baik, itu dia informasi seputar gereja ICC. Mari saudara sekalian kita bangkit berdiri untuk menerima doa berkat. Mari kita mendekat kepada Bapak. Bapak, kami mengucap syukur sekali lagi untuk persekutuan kami di sini. Untuk teman-teman yang melayani, untuk setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Berkati mereka berlipat kali ganda. Tuhan, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Kami percaya Engkau menyediakan berkat bagi kami semua anak-anak yang Kau kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati, melindungi kita, menyinari kita dengan wajahnya, dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kita semua damai sejahtera. Diberkatilah keluarga, anak-anak, usaha pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Dipertemukan dengan orang-orang yang tepat di waktu yang tepat. Rancanganmu yang terbaik digenapi Tuhan dalam setiap kehidupan kamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sudah menerima. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati.